masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer. Ya, pemirsa, seorang wali murid asal Bekasi, Jawa Barat bernama Adel Setiawan resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Adel mengaku tergerak melakukan hal ini untuk melindungi anak-anak di Jawa Barat yang terdampak kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang membawa siswa bermasalah ke barak militer. Adel melaporkan KDM atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang Pemprov Jawa Barat yang mengirimkan anak usia sekolah untuk dididik ala militer. Kami sudah menghadirkan yang bersangkutan, yaitu orang tua murid yang juga pelapor warga Bekasi, Jawa Barat, yaitu Adel Setiawan. Dan juga kami terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabareskrim Polri periode 2009-2011, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat bergabung, Pak Adel. Selamat bergabung. Terima kasih. Selamat malam, Jenderal Ito. Apa kabar? Baik, Mas Dodi, selamat malam. Selamat malam, Pak Adel. Baik, malam. Terima kasih Bapak-Bapak. Sebelum mulai diskusi, saya ajak Anda berdua dan pemirsa, mari kita simak sama-sama tayangan yang berikut ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri Kamis siang oleh orang tua murid asal Bekasi, Jawa Barat, Adel Setiawan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan Adel terkait kebijakan program barak militer yang ditujukan untuk membentuk karakter anak-anak yang dianggap melanggar hukum. Adel menyebut laporan ini merupakan lanjutan dari pengaduan yang sebelumnya sudah disampaikan ke Komnas HAM. Sebetulnya salah satu pasal nih ya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim itu nanti. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Gitu. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Diketahui program barak militer yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membina anak atau siswa yang dianggap bermasalah secara disiplin serta terindikasi melanggar norma sekolah akan dibina ala militer. Kontroversi pun muncul setelah beredarnya dokumentasi yang menunjukkan siswa menjalani latihan dengan metode yang dinilai tak ramah anak. Sejumlah pihak termasuk KPAI menyoroti kebijakan tersebut sebagai potensi pelanggaran hak anak. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, jurnalis ANTV, melaporkan. Langsung kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat, tempat tinggal Anda di Bekasi. Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya Rechtsstaat lah, bukan negara kekuasaan atau Matsstaat. Artinya seluruh warga negara, baik rakyat jelata, bahkan pejabat, seperti Kang Deddy Mulyadi ini harusnya menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini menyangkut
anak manusia itu harusnya punya payung hukum yang kuat. Saya boleh tahu Yang profesi Anda sehari-hari, Pak Adel? Saya punya kantor law firm di Jakarta. Pantas paham Jadi, betul hukum ya. Ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Tapi terutama anak Anda pemerintah tidak ikut masuk barat? Oh tidak, jangan sampai. Jangan Oke, sampai. Anda Ini punya putra-putri punya usia sekolah? usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barat? Nggak ada. Nggak ada. Di lingkungan sekitar saya sebetulnya guru-guru dan lain sebagainya sebetulnya kurang suka kalau misalnya ada di barak kan itu sebetulnya. Yang kurang suka siapa? Antara guru dan lain sebagainya. Mereka merasa dikangkangi lah kalau sampai misalnya ada muridnya atau salah satu murid itu dibawa ke barak militer. Kenapa sih tiba-tiba kok Anda tergerak untuk melaporkan Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dengan tanda petik ya gebrakannya yang viral juga melalui media sosial? Jadi ada satu pasal nih di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, di pasal 76H itu setiap orang dilarang melibatkan anak dengan urusan yang berbau-bau militer. Nah ini ancamannya di pasal 87-nya itu, ancamannya 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Nah ini kan anak-anak ini yang dibarakkan di militer ini, anak-anak yang dibarakkan ini, mereka kan dimasukkan di dalam barak militer. Dipakein baju tentara, kepalanya digundulin, lalu disuruh merangkak di tanah-tanah becek dan lain sebagainya. Nah ini kan berbau-bau militer sebetulnya, apalagi diletakkan di barak militer. Pelanggaran hukumnya di mana? Ini sistem berbau-bau militernya ini. Itu saja sudah melanggar hukum Udah menurut cukup, udah cukup. Oke. Nah mengenai itu terbukti atau tidak, semua saya serahkan ke penyidik di Mabes Polri. Tapi kan setidaknya Anda punya alat bukti minimal ya ketika Anda ingin melaporkan seseorang. Apakah Anda pernah lihat ke lokasi di barak atau menyaksikan secara langsung atau minimal Anda didampingi 2 atau 3 orang saksi lain begitu Pak? Iya. Saya kalau mau ke barak saya nggak berani karena Kenapa? perasaan saya nggak tega kalau melihat anak-anak itu dibegitukan lah dalam tanda kutip, dimiliterkan ya dalam tanda kutip ya. Saya nggak tega. Makanya saya melihat di berita-berita di TV, di media-media, di YouTube dan lain sebagainya, saya bisa melihat lah. Ada itu video-video banyak kita saksikan itu bagaimana kegiatan mereka di barak militer itu. Mulai dari materinya juga nggak dikaji sebelumnya apa materinya, lalu instrukturnya juga tidak tersertifikasi yang mengerti tentang psikologi anak dan pendidikan. Instrukturnya maksudnya prajurit TNI yang ada di barak begitu? Yang melatih di dalam itu. Dan baik militer ataupun sipilnya. Itu kan temuan KPAI juga seperti itu salah satunya. Ya. Artinya Pak Adel, Anda memang ingin menggunakan hak Anda sebagai warga negara ya? Sebagai warga negara selaku orang tua yang anaknya sekolah di Jawa Barat. Ya, tapi anak Anda kebetulan tidak ikut sekolah di barat. Jangan sampai. Oke. Saya akan tanya dulu ke Jenderal Ito ya terkait dengan Anda kan punya hak ya, tapi kewajiban juga ada sebagai warga negara. Jenderal Ito Sumardi, bagaimana respon Anda terhadap apa yang dilaporkan oleh Pak Adel ini ke Mabes Polri, Pak Ito? Ya, baik Mas Dodi. Terlepas daripada popularitasnya Kang Deddy ya, KDM, untuk hal-hal yang bersifat sosial, khusus untuk permasalahan memasukkan anak tanda kutip nakal ke barak militer ini memang menimbulkan polemik ya dari segi hukum, tadi disampaikan oleh Pak Adel, baik dari hukum pidana maupun perlindungan anak ya. Meskipun Pak Adel ini beliau bukan sebagai pelapor yang memiliki kaitan langsung, tetapi bagi seseorang ya di dalam hukum disebutkan apabila melihat ada satu potensi pelanggaran hukum tidak melaporkan, itu pun juga memiliki konsekuensi ya, tanggung jawab apabila dia mengetahui bahwa ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu menurut saya dasarnya itu. Kemudian betul yang dikatakan Pak Adel, sampai saat ini tidak ada ahli hukum ataupun aktivis perlindungan anak ya yang menilai bahwa tidak ada landasan hukum yang jelas ya. Tidak ada peraturan perundang-undangan, baik undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang sistem pendidikan nasional ya, yang membenarkan penempatan anak ya di barak militer. Karena di sini disebutkan anak nakal, sebetulnya kalau di dalam hukum pidana itu tidak ada istilah anak nakal. Yang ada anak yang bermasalah dengan hukum ya. Sehingga saya kira memang apa yang dilakukan oleh KDM lepas daripada mungkin niat baik, tapi kan tadi disampaikan Pak Adel, negara kita negara hukum, tidak bisa kita menetapkan
karena kita berkuasa, tentunya kita bisa membuat aturan sendiri. Nah, mungkin ini kan bisa dikaji dulu ya melalui apakah dengan lembaga legislatif daerah, kemudian dengan lembaga-lembaga hukum yang ada, sehingga dalam programnya ini betul-betul memiliki landasan hukum, Mas Doni ya. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Adel ini akan menjadi bahan penyelidikan ya. Biasanya orang melapor, diselidiki untuk dilihat unsur pidananya ada tidak. Kalau memang ada, maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Kalau penyidikan, kita sudah akan memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada pihak penuntut umum. Jadi sekali lagi, memang apa yang disampaikan Pak Adel ini adalah satu hak bagi seseorang apabila menilai ada satu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Boleh saja melaporkan. Meskipun tidak terkait langsung dengan yang bersangkutan ya. Misalnya apakah putranya atau ada keluarganya. Ya. Saya kira ini pendapat saya. Iya, ini menarik, Jenderal Ito. Pak Adel tadi disampaikan Jenderal Ito bahwa tugas Anda sebagai warga negara, walaupun anak Anda tidak terlibat langsung, Anda harus melapor kalau memang Anda merasa ada pelanggaran undang-undang. Tapi Jenderal Ito, saya mau tanya, ini kan soal kebijakan. Banyak yang bilang ini kebijakan coba-coba, kebijakan uji coba. Bisakah sebuah kebijakan uji coba tanda petik dipidanakan oleh seorang warga negara yang merasa berhak mengontrol pemerintahnya, Jenderal? Sederhana aja, tadi sudah disebutkan Pak Adel, negara kita negara hukum, Mas Doni. Kebijakan itu kan tentunya tidak boleh keluar daripada aturan-aturan yang sudah ada, ya. Karena kita harus ingat bahwa kalau ada satu kebijakan yang di luar daripada aturan hukum, ya tentunya itu melanggar hukum, ya. Saya kira tidak bisa kita mengatakan kebijakan itu kan kedudukannya tidak sama dengan hukum atau bahkan di atas hukum. Ya, kenapa tidak bisa dilakukan menurut saya ya? Tadi kan saya bilang lepas daripada maksud baik mungkin KDM, tapi kan kita negara hukum tentunya kenapa tidak bisa dilakukan dulu rapat ya, koordinasi, kemudian betul-betul semua itu dikawal sehingga memiliki landasan hukum. Misalnya dibuatlah peraturan gubernur. Peraturan gubernur yang istilahnya sudah disetujui oleh DPR ya, DPRD, kemudian juga oleh KPAI ya, kemudian juga dengan ahli-ahli hukum ya, misalnya dengan pihak kejaksaan atau kepolisian, kan lebih enak gitu ya. Tapi kalau kebijakan yang menurut saya kan kumaha aing lah istilahnya kalau bahasa Sunda. Jadi itu kan tentunya menurut saya ya sebagai orang hukum juga, tentunya ini juga menjadi sesuatu polemik ya, yang bisa saja berpotensi menjadi hukum lepas daripada maksud baik ya, Mas Dodi ya. Jadi saya kira maksud baik kalau didukung oleh semua pihak yang terkait, yang memang bisa mendukung ya kebijakan kita, saya kira itu akan lebih aman lah ya. Demikian. Baik, Pak Adel, Anda pasti tidak akan gegabah ya untuk melaporkan seseorang yang sangat dikenal di tanah air kita dengan kebijakannya yang memang pro dan kontra. Tetapi saya mau tahu siapa sebenarnya yang ada di belakang Anda sehingga Anda maju untuk melaporkan KDM. Jadi gini Mas, ada filosofi pendidikan itu ya. Seperti kita menanam bunga. Takdir menyatakan bahwa ini bunga mawar. Ditanam tumbuh di atas tanah. Nah, kita sebagai orang tua itu bertugas untuk merawat, memupuk dan menjaga bunga ini agar menjadi mawar yang bagus. Begitu juga kita sebagai orang tua. Jadi anak kita itu punya karakter, sifat, bakat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, jadi tugas kita itu memupuk karakter ini menjadi hal yang baik berguna untuk masyarakat, bangsa dan negara. Jadi bukan atas kemauan Deddy Mulyadi atau orang tua untuk dibentuk semaunya, tidak. Nah, jadi berdasarkan inilah saya bergerak. Meski niatnya baik. Meski niatnya baik. Nah, ini yang saya garis bawahi sebetulnya. Semangat kita ini adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan perilaku anak. Cuman yang namanya penyakit, itu kan formula obatnya beda-beda. Misalnya batuk. Antara batuk pilek, batuk radang atau batuk TBC itu beda-beda. Bukan dikasih obat generik? Enggak bisa. Nah, untuk mengetahui sebab batuk itu harus didiagnosa secara mendetil. Ini bukan diagnosa yang tepat? Loh, emang setiap anak ditanya apa masalahnya? Dia nakal misalnya merokok, narkoba dan lain sebagainya. Pernah nggak orang tuanya atau lingkungan atau pakar psikologi bertanya satu-satu? Kenakalan anak kadang dipicu oleh kenakalan orang tua malah. Iya, pasti. Anak itu nggak ada yang ditakdirkan nakal, nggak ada. Dia terbentuk nakal itu karena lingkungan. Dan itu karena tanggung jawab orang tuanya yang tidak
maksimal untuk Maksud mendidik Pak anak. Adel bahwa ini adalah kewajiban orang tua, Orang tua. yang harus mendidik anaknya. Iya. Kenapa malah prajurit TNI jadi babysitter begitu? Iya, babysitter. Padahal nggak ada payung hukum tugas TNI untuk mengelola anak nakal. Surat edaran tidak cukup? Tidak Kan cukup. niatnya baik. Tidak cukup. Tidak cukup karena ini kebijakan yang menyangkut kepentingan manusia, menyangkut kepentingan orang banyak. Harusnya semuanya itu harus dibicarakan betul kata Pak Ito tadi. Harus dirancang dulu metodenya seperti apa. Kita ini banyak loh ahli-ahli psikolog, ahli-ahli pendidikan, ahli-ahli hukum. Jangan main langsung tembak wilayah aing kumaha aing, nggak bisa. Ini akan banyak benturan, terutama benturan hukum dan yang terutama adalah hak asasi anak. Hak asasi anak seperti anak. apa? Kita lanjutkan di segmen Siap. berikut ya. Oke. Baik, Jenderal Ito, Pak Adel, kita break sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer. Saat menghadiri penutupan pendidikan karakter dan bela negara, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berdialog dengan siswa-siswi peserta barak militer di Markas Infanteri 1 Kostrat, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam dialognya, Deddy Mulyadi terkejut dengan pernyataan siswa yang suka menenggak minuman beralkohol jenis kawa-kawa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung menginstruksikan Wali Kota Depok terkait penjualan minuman kawa-kawa yang beredar di Depok. Ia berpesan agar peran orang tua juga sangat berpengaruh dalam mengubah tingkah laku anak. Kenapa? Minum ya? Minum apa? Kawa-kawa. Anak-anak perempuan banyak minum kawa-kawa sekarang. Di mana suka minum kawa-kawanya? Di rumah teman. Sering? Sering. Kenapa? Masalahnya apa sih? Ada masalah sama mama enggak? Ada masalah sama mama enggak? Masalahnya apa? Ayahnya. Ayahnya ada di rumah? Oh. Terus apa lagi? Oh, mama sama ayahnya pisah. Sekarang nggak serumah kan? Ya, pertama minumannya nggak boleh ada lagi di Depok, harus dibersihkan. Keduanya pembinaan orang tuanya berjalan. Kan tidak mungkin wali kota ngurusin anak setiap rumah. Semuanya tergantung pada ayah dan ibunya. Ayah ibunya harus tumbuh menjadi orang tua bagi mereka. Nanti akan dibuat batch kedua nanti, Pak? Iya, nanti kita terus kok. Nanti Pak Wali juga akan terus mengalokasikan pembiayaan untuk terus melakukan pembinaan. Dan ini nanti tidak akan lagi dinikmati oleh anak-anak yang disebut anak nakal ya, dalam tanda kutip. Tetapi nanti dinikmati oleh seluruh anak Jawa Barat, anak Depok. Nanti kan banyak tuh yang pengen disiplin anaknya. Mari kita lanjutkan diskusi dengan Jenderal Ito dan juga Pak Adel. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, sebenarnya bagaimana cara penyidik kemudian menemukan unsur pidana dari sebuah kasus atau aduan masyarakat, contohnya dari Pak Adel seperti ini, Pak? Ya, baik. Tentunya penyidik akan melihat dari keterangan itu, kira-kira unsur apa yang terkait dengan kitab undang-undang ya, misalnya contohnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu anak yang diduga melanggar hukum harus melalui proses peradilan pidana anak, ya, bukan menempatkan ke barak militer. Jadi istilah anak nakal di sini tidak dikenal dalam hukum pidana. Yang ada adalah anak berhadapan dengan hukum yang prosesnya harus diatur secara khusus. Kemudian kalau ditempatkannya itu tidak melalui satu hasil putusan pengadilan, maka dari perspektif hukum juga tindakan itu bisa dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan, bukan pendidikan. Ini kita bicara masalah hukumnya, kembali bukan masalah niat ya Mas Doni. Dan tentunya kalau dari sistem pendidikan Indonesia, kebijakan ini dianggap melampaui kewenangan dan tanpa payung hukum yang jelas. Ya, nah di sini kan penyidik juga harus jeli ya, karena kita juga harus hati-hati. Jadi jangan sampai seperti kasus ijazah palsunya Bapak Jokowi yang di mana polisi sudah bertindak secara benar, tetapi karena kita kalah dengan opini masyarakat, jadi dianggap bahwa polisi tidak mendukung kebijakan Pak Gubernur.
Jadi bicara ini tadi seperti Pak Adel mengatakan, kita semua di negara hukum ini tentunya harus didasarkan kepada payung hukum. Nah, tentunya kami berharap tentunya kalau misalnya proses ini berjalan, tentunya Pak Gubernur juga sudah menyiapkan sekarang legalitas dan payung hukumnya, sehingga tidak akan menjadi permasalahan seolah-olah di negara kita ini hukum bisa dikalahkan dengan kebijakan seseorang. Ini sangat bahaya. Jadi tadi disampaikan dari Rekstad menjadi Mastad, ya. Iya. Nah, nanti negara Indonesia bisa terjadi tiap-tiap pimpinan yang memiliki kekuasaan akan membuat satu kebijakan sendiri. Ya, saya kira mungkin penyidik dari Barreskrim juga mereka akan jeli ya, melihat dari dua, satu hukum pidananya, dua daripada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang ketiga dari sistem pendidikan hukum pendidikan nasional ya. Karena kita juga tentu Barreskrim harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dalam membuat satu kesimpulan dalam penyelidikan apakah bisa diangkat menjadi penyidikan dengan ditemukannya unsur pidana atau tidak. Ini tentunya juga harus betul-betul dapat diuji ya, sehingga kita tidak menjadi bola panas lagi yang mungkin bisa terkena dengan Barreskrim. Saya kira teman-teman di penyidik juga mereka juga akan hati-hati untuk menangani masalah ini. Ya, Jenderal Ito, selain berhati-hati seperti yang Anda katakan tadi, Pak Ito, bahwa penyidik harus ekstra istilahnya teliti, ya. Kemudian kalau saya boleh mengutip statementnya Pak Adel, pasti Pak Adel ingin menegakkan ini kan fungsi kontrol dari masyarakat. Kalau kata atau diksi nakal itu tidak dikenal dalam undang-undang pidana, Pak Ito, bagaimana penyidik kemudian dalam tanda petik bisa kemudian menerima laporan atau aduan dari Pak Adel meski tidak masuk dalam pidana, apakah langsung melihat ke Undang-Undang Perlindungan Anak atau Sisdiknas, atau nanti malah bisa mentah kemudian Pak Adel selesai pengaduannya? Nah, kita kan tadi sampaikan bahwa yang menjadi dasar daripada penyidik adalah undang-undang. Nah, kan kita penyidikan ya, membuat terang satu perkara, mencari unsur-unsur dikaitkan dengan undang-undang terkait. Ya. Karena masalah anak, tentunya Undang-Undang Perlindungan Anak yang dijadikan dasar. Diperkuat lagi dengan tadi Undang-Undang Pidana ya. Kalau anak yang bermasalah dengan hukum, tentunya harus melalui satu proses peradilan pidana, tidak langsung dimasukkan ke satu tempat ya. Nah, ini yang saya sangat khawatir Mas Dodi ya. Sekarang ini ada fenomena di negara kita bahwa kepastian hukum itu kadang-kadang bisa dikalahkan dengan opini. Ya. Ya, contohnya tidak sah lah ya. Nah, ini yang sangat berbahaya, jangan sampai masyarakat tergiring karena simpati sehingga masalah norma-norma yang memang sudah ada itu menjadi terabaikan. Dan kembali tadi disampaikan Pak Adel, negara kita jadi sudah bergeser menjadi bukan negara hukum lagi ya. Dan saya kira di sini polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum harus betul-betul jeli, harus bisa menyampaikan argumentasi hukumnya sehingga masyarakat juga bisa teredukasi. Ya, jangan sampai tersihir dengan opini sehingga melupakan ada hal-hal yang kalau ini diterapkan, saya sepakat tadi dengan Pak Adel. Setiap permasalahan anak itu kan harus dilihat akar masalahnya berbeda, tidak bisa disamakan. Contohnya misalnya dengan saya, dulu sebelum saya dimasukkan ke Akabri sama ayah saya tuh orangnya penakut ya, karena memang saya kecil. Begitu saya masukkan Akabri, saya berani ya. Saya berani lawan, orang besar pun berani saya lawan. Nah, ini hal-hal ini yang harus diperhatikan juga oleh dalam kebijakan ini menjadi tanggung jawab daripada para stakeholder di bidang pendidikan. Jangan sampai anak yang tadi nakal, kemudian dia bertambah menjadi berani membuat komunitas baru, ya sehingga ya, ini yang tentunya harus diwaspadai betul ya. Bukan hanya sekedar menjadikan anak itu disiplin oke. Tapi nanti mungkin juga bisa membentuk mentalnya dia untuk bisa menjadi pemberani, tidak takut sama orang. Dan kita tahu kalau dalam masalah sosial kan kita tidak tahu Mas Doni ya. Ini akan membuat dia menjadi nekat dan menjadi berani, ya itu harus kita evaluasi nanti ya. Ya, demikian menurut baik. Saya mencatat Pak Adel statementnya Pak Ito menarik sekali bahwa sekarang kebenaran punya versi baru, kebenaran baru atau kebenaran versi viral atau media sosial. Nah, kebenaran versi Anda tentu ada dasar hukumnya. Saya boleh tahu nggak dasar-dasar apa saja? Apakah berlandaskan pada satu undang-undang saja atau junto kaitannya kemana saja? Ambil contoh kalau dari sisi kebijakan itu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengenai negara hukum. Oke. Lalu pasal 27
ayat 1 Undang-Undang Dasar juga, segala warga negara itu wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali, termasuk KDM. Ya kan, harusnya ketika dilaporkan begini jangan resisten. Maksudnya bilang itu orang caper. Nah, ini gimana? Emang ada statement begitu? Ada. Siapa yang statement? KDM? KDM di salah satu media. Saya baca, itu orang cari perhatian. Ya, maksudnya statement atas Atas laporan aduan saya. Anda. Oh, gitu? Atas laporan saya. Oke. Dia bilang caper. Harusnya kan dia sebagai pemimpin memberikan pendidikan kepada masyarakatnya mengenai hukum dong. Tapi Anda nggak caper kan? Enggak. Anda nggak pengen maju jadi politisi nanti mungkin enggak. 2029? Enggak. Saya sudah cukup dengan profesi saya. Yakin ya? Sebagai penegak hukum. Insya Oke. Allah. Tapi tidak ada orang-orang besar di belakang Anda yang mungkin secara tendensi politik mendukung Anda gitu? Nggak ada. Tapi kalau kebetulan satu ide memang ada. Seperti kemarin itu misalnya Pak Ono Surono. DPD Itu Jawa Barat. DPRD. Karena memang merasa dikangkangi. Karena kebijakan ini tidak dibicarakan dengan DPRD. Konteksnya seperti itu. Ya. Para orang tua murid misalnya? Orang tua murid, saya rasa orang tua murid ini ada sebagian yang paham, ada sebagian yang tidak juga. Nggak berani atau gimana? Saya kurang tahu itu. Tapi saya Anda tidak. sendiri dong ini? Saya sendiri. Anda berani ya? Anda nekat atau gimana sih, Pak? Enggak, karena saya melihat ada unsur hukum yang kayaknya saya merasa ini sudah diduga ya dilanggar oleh KDM. Ya, tapi kan tetap harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Ya kan? Nah, saya serahkan kepada penegak hukum. Oke, Anda percaya mekanisme hukumnya kan? Betul, percaya. Dan di samping ini juga, saya nanti akan ada upaya-upaya hukum lanjutan setelah ini. Oh, masih ada lagi? Masih Anda ada. mau menuntut siapa lagi, Pak? Enggak, saya akan mencoba melaporkan masalah ini ke Kemendagri. Kemendagri supaya memberikan teguran lah kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, terkait dengan kebijakan ini. Ini kan sudah menjadi, udah ramai ini masalah ini. Lalu yang kedua, Mendikdasmen. Kenapa kok diam saja? Apa karena takut karena Pak Deddy ini sama-sama Gerindra, sama-sama dengan Pak Prabowo? Nah, jadi kalau dalam konteks penegakan hukum sebetulnya nggak usah takut. Jadi sebenarnya ini politis atau apa sih yang Anda Nah, lakukan? itu saya ngerinya penegakan hukum terbentur dengan kepentingan politik. Takut direshuffle dan lain sebagainya. Tapi Anda nggak punya Oh, nggak ada. tendensi Saya nggak ada politik? tendensi politik, nggak ada. Saya murni penegakan hukum membela kepentingan hak-hak anak. Oke, Gitu. Anda sudah siap dengan modal dasar hukum, Anda juga sudah siap tentu dengan tekanan publik. Siap. Apa yang Anda rasakan selama ini sejak Anda mulai melapor ke Barreskrim? Itu keluarga saya baca komen-komen medsos itu sebagian sudah merasa, wah kok gitu amat komen. Saya bilang udah nggak usah dibaca komenan itu. Kita tetap fokus jalan terus sesuai dengan ketentuan dan koridor hukum yang berlaku. Dan apa yang saya lakukan ini sebetulnya yang diatur oleh undang-undang kok. Ke Komnas HAM, ke kepolisian, ke Kemendagri. Nah, harusnya KDM jangan resisten. Ya, ya. Ya, konteks yang saya bahas ini adalah mengenai hak-hak anak dikaitkan dengan treatment yang dilakukan oleh KDM dengan barak militernya. Harusnya fokus ke sana, nggak usah membahas tentang caper dan lain sebagainya, nggak usah melebar kemana-mana. Nah, saya melaporkan ke kepolisian ini sebagai ultimum remedium sebetulnya, karena dari awal sudah saya ingatkan lewat Komnas HAM dan lain sebagainya. Oke, Anda Tapi sudah ke tetap- Komnas HAM. Sudah ke Komnas HAM. Responnya? Sudah sebulan nggak ada respon, makanya saya ke Barreskrim, gitu. Terus nanti ke Kemendagri dan lain sebagainya. Pokoknya segala upaya yang diatur hukum akan saya tempuh sampai kebijakan ini dihentikan atau paling nggak Oh, jadi targetnya kebijakan ini dihentikan? dan dia harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga berwenang, Mendikdasmen, Komnas HAM, ahli-ahli Komnas psikolog, Komnas HAM dan lain sebagainya untuk merumuskan secara khusus nih mengenai penanganan permasalahan perilaku anak ini. Sehingga mereka itu betul-betul terjaga haknya dan apa yang dicita-citakan kita bersama itu bisa terwujud. Oke, coba kita lihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin ketika seorang gubernur atau kepala daerah ingin memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, khususnya kepada anak-anak yang dianggap bermasalah. Saya menghindari diksi nakal dulu, ya kan, sesuai dengan diskusi dengan Pak Ito juga sebelumnya. Tapi kemudian dianggap memang tidak semua ide itu selalu didukung gitu kan. Nah, kalau Anda melihat dari perspektif yang berbeda bahwa ini salah satu upaya untuk membantu masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu, kenapa Anda kemudian lagi malah menuntut gubernurnya? Sebetulnya ini bukan menyelesaikan masalah menurut saya. Ada kemarin itu saya baca berita di Surabaya. Itu wali kota Surabaya pernah menerapkan ini juga. Sudah selesai. Di ternyata tingkat kota ya? Di tingkat Udah pernah. kota. Nah, beberapa bulan kemudian ini anak alumni barak itu tertangkap lagi melakukan perbuatan yang sama. Jadi nggak ada jaminan bahwa sistem barak militer ini berhasil menyelesaikan permasalahan perilaku Tidak anak ini. menyelesaikan akar persoalan. Akar persoalan. Menurut Anda akarnya di mana?
akar permasalahan itu sebetulnya kembali kepada anak-anak itu. Ajak mereka bicara. Baik oleh orang tua maupun psikolog yang betul-betul bisa mengerti tentang permasalahan ini anak. Tanya apa masalahnya. Seperti tadi kan dia minum minuman keras, ternyata karena broken home. Nah, berarti orang tuanya yang harus diberikan pendidikan parenting. Bagaimana cara mendidik anak. Bukan lalu dimasukkan ke barak militer. Ini orang tuanya yang broken home, anaknya mabok, masukin barak militer. Anak jadi korban Kan 2 nggak kali. nyambung. Ini nggak nyambung. Melibatkan militer. Yang mana ini nggak ada sangkut pautnya dengan kewenangan militer. Ditambah wali kota yang kemudian tidak membatasi peredaran miras, begitu. Nah, ditambah Harusnya lagi- wali kotanya juga masuk barak dong. Sebetulnya kompleks ini masalahnya kan. Masalah pendidikan ini kompleks. Bukan hanya sebatas masalah anak yang minuman keras dan lain sebagainya. Bukan itu. Jadi dari permasalahan ini terkuak semuanya kan. Permasalahan-permasalahan yang lain. Ini menarik ya Pak Adel. Saya ingin kembali ke Jenderal Ito. Pak Ito, Anda pasti pengalamannya banyak sekali menangani kasus-kasus yang unik, kemudian pengaduan masyarakat seperti ini. Langkah apa menurut Jenderal Ito yang harus ditempuh sekarang oleh Pak Adel? Karena laporan sudah masuk, dia harus menunggu atau bersabar. Dan apa yang bisa Anda berikan kepada masyarakat untuk teredukasi terhadap hal-hal seperti ini, Jenderal? Ya, yang pertama tentunya saya sepakat ya yang disampaikan oleh Pak Adel. Kita jangan anti kritik, karena kritik itu juga pasti benar. Beliau kan melihat daripada perspektif hukum, dan beliau juga memiliki latar belakang di bidang hukum yang cukup mapan. Ya, kan beda ya, mungkin kalau perspektifnya Bapak Gubernur KDM, itu kan mungkin beda dari aspek hukum dibandingkan dengan Pak Adel. Nah, kita harus bisa menerima kalau kritik itu sifatnya adalah membangun. Kemudian memecahkan masalah ini kan harus komprehensif. Tentunya di sini Pak Adel juga kan bisa mungkin ke Kompolnas ya, karena Kompolnas ini nanti akan bisa mengawal dan tentunya akan bisa kalau ada tudingan miring terhadap yang dilakukan Bareskrim, kalau mereka mendasarkan kepada undang-undang yang memang ada, tentunya Kompolnas juga akan bisa mengawal bahwa yang dilakukan oleh Bareskrim adalah hanya semata-mata dari aspek hukum. Nah, nanti kalau misalnya kemudian ada kebijakan pemerintah yang bisa menjadi payung hukum, ya kita harus bisa menerima semua. Kan yang saya dengar tidak semua gubernur memiliki ide yang sama ya dengan Gubernur Jabar. Tentunya betul setuju sekali saya dengan Pak Adel bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab Kemendagri sebagai pembina fungsi. Kalau Kemendagri misalnya menganggap ini baik ya, bukan hanya dari hilirnya saja, tapi dari hulunya. Dari hulunya itu kan tadi kita harus mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, pelanggaran hukum apa yang di sini bisa dikenakan, kemudian penyelesaiannya bagaimana, dan kita harus melihat hilirnya juga, Mas Doni. Kalau mereka sudah selesai, apakah dilepas begitu saja? Nanti kayak tadi dikatakan oleh Pak Adel, ada yang kembali yang tadinya berbuat kejahatan, begitu masuk barak, keluar berbuat kejahatan lagi. Malah ditambah modal dengan berani dan nekat. Apalagi punya teman-teman yang memang modalnya nakal sama-sama kan. Jadi ini juga harus menjadi satu pertimbangan ya. Saya kira mungkin Pak Adel juga saya sarankan bisa Kompolnas, bisa mendiskusi dari masalah hukum, aspek hukum, tujuan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi bahwa Pak Adel melaporkan adalah secara pribadi yang tidak ada kaitannya dengan keluarga beliau. Tapi ini beliau sebagai warga negara yang mengetahui adanya satu pelanggaran hukum, melaporkan pelanggaran hukum tersebut. Nah, tinggal nanti bagaimana dari Bareskrim itu secara jeli, ya, secara hati-hati akan meneliti masalah ini di proses penyidikan. Kalau nanti memang ada satu kesepakatan, misalnya Pak Gubernur mengatakan, oke, kalau gitu saya akan tinjau kembali kebijakan. Kan kita punya namanya sistem restoratif justice ya. Itu tentunya RJ misalnya beliau mengatakan, oke, saya anggap ini cukup dulu, akan saya pikirkan kembali melalui satu proses tidak memaksakan kehendak. Nah, kalau udah memaksakan kehendak, tentunya nanti akan ada risiko berhadapan dengan hukum. Tapi tadi Mas Doni, sekarang fenomena yang ada adalah kebijakan atau masalah-masalah kepastian hukum ini bisa kalah dengan masalah yang di luar ya, yang mungkin opini masyarakat yang mungkin tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya itu saja mungkin mudah-mudahan Kompolnas juga nanti, kebetulan saya kenal dengan Ketua Harian Kompolnas ya, dulu pernah sama-sama
menjadi anggota saya Pak Arief, saya juga akan bicara secara pribadi kepada beliau ya. Mudah-mudahan apa yang dilaporkan Pak Adel ini juga bisa menjadi sesuatu temuan hukum ya. Ya. Karena bagaimanapun hukum di negara kita ini masih banyak kelemahan. Jadi mungkin ada temuan hukum yang bisa menjadi jurisprudensi ya. Ya kita lihat saja lah nanti. Ya. Tapi saya apresiasi tentunya dan juga kepada Gubernur KDM secara pribadi ya niatnya memang baik. Hanya tentunya bicaranya orang yang punya basic hukum dengan yang kurang memahami masalah hukum karena beliau mungkin tidak bertanya kepada orang-orang mengerti hukum, ya ini tentunya harus disatukan sehingga nanti masyarakat tidak bingung. Demikian. Ya, tuh Pak Adel menarik tuh dukungan Pak Ito. Mungkin Anda harus kapan-kapan sawan ke Jenderal Ito untuk diskusi. Apa yang bisa Anda sampaikan? Siap. Jadi izin Pak Ito, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, itu sebetulnya mengenai legal standing itu seluruh warga negara sebetulnya. Nggak harus anak yang nggak harus orang tua yang anaknya terlibat di barang. Karena jelas kok pasal 76 itu setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan atau yang berbau-bau militer. Titik. Jadi itu deliknya delik umum. Jadi mudah-mudahan bukti-bukti awal dan pengaduan yang saya masukkan ke Mabes Polri itu bisa menjadi petunjuk awal, langkah awal untuk penegak hukum agar mengoreksi kebijakan ini. Ya restoratif justice memang perlu dikedepankan karena yang namanya manusia pasti ada salah. Nah maksud saya itu jangan resisten kalau dikritik. Kaji ulang, bicarakan dengan segala stakeholder dan yang paham dengan permasalahan ini. Anda akan ke Kompolnas juga? Kita lihat nantilah. Kita lihat nanti. Kita lihat dari Mabes Polri ini karena dalam seminggu ini, insya Allah hari Kamis saya akan kembali datang karena arahan dari Mabes. Saya suruh kembali datang hari Kamis ke Mabes Polri untuk berdiskusi mengenai apa bukti-bukti apa yang kira-kira hari Kamis itu akan seperti apa perkembangannya? Sepertinya nanti itu saya akan dapat masukan dari penyidik mungkin ya mengenai data-data apa lagi yang dibutuhkan, terus langkah ke depannya seperti apa, seperti itu. Anda bukan mau cari panggung kan di sini? Enggak ada panggung-panggung. Oke, baik. Kita rehat lagi sejenak Pak Adel, Jenderal Ito. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Jenderal Ito, Pak Adel, saya kalau ingat masa kecil saya termasuk yang beruntung. Karena saya tuh nakal sekali. Nakal sekali. Ya, tapi ada satu yang tidak pernah lewat melupakan saya. Orang tua saya. Khususnya ibu saya. Itulah yang mengawal dan membentuk saya. Dan saya beruntung tidak pernah masuk barak militer. Kenapa? Beruntungnya karena kakek saya perwira TNI. Jadi cukup di rumah. Tapi peran orang tua, ya seperti yang Anda katakan, di sini sangat penting dan vital. Itu sebabnya mungkin saya memutuskan untuk full timer jadi orang tua dibanding fokus pada karir gitu kan. Karena itu tadi Anda menginspirasi banyak orang. Cuma ini kan lagi proses ya. Anda harus bersabar. Nanti hari Kamis Anda kemudian akan kembali ke Mabes Polri ya. Saya kembali ke Jenderal Ito dulu. Jenderal Ito, Anda kan sudah pengalaman menangani banyak orang dengan tanda petik masalah. Tapi kalau misalnya orang-orang khususnya anak-anak yang dianggap bermasalah atau tanda petik nakal tadi disekolahkan sementara di barak militer, bukankah sekolah TNI, Polri itu adalah sekolah khusus ya, Jenderal ya? Apakah cocok misalnya untuk anak-anak sipil atau anak-anak remaja seperti itu, Jenderal? Ya, memang kalau kita kembali kepada undang-undang, Mas Dodi ya. Undang-undangnya kan ada diatur bahwa di sana yang dididik di sana siapa. Nah, kemudian kalau ada kebijakan seperti sekarang, tentunya kembali tadi, apakah dia sesuai dengan peraturan yang ada? Kan ada undang-undang TNI, ada undang-undang Polri, yang mungkin kan sampai saat ini juga di Polri juga memiliki lembaga pendidikan yang sama ya. Jadi kembali tadi saya menarik tuh Mas Dodi ya, saya ini anak tentara ya. Anak tentara, ayah saya lahir di Bogor, tinggal di komplek tentara, dididik seperti tentara. Jadi dari kecil saya sudah, memang yang bisa diambil dari orang tua saya adalah disiplin. Tapi disiplin ini juga tidak bisa menjamin apakah seseorang itu tidak berbuat
satu pelanggaran hukum. Ini Iya. kembali kepada masalah sosial ya. Betul. Sosial, ekonomi ya, kemudian lingkungan ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Pak Adel tadi, kalau melihat daripada pasal 76, bahwa setiap orang ya. Jadi tentunya kebijakan ini sebaiknya diangkat dari Jawa Barat menjadi kebijakan nasional, dikaji. Kalau memang bagus diterapkan, harus ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan Panglima TNI atau Kapolri. Kalau nggak ada kan jadi istilahnya ini merupakan satu inisiatif yang tentunya dari aspek hukum pidana atau pelanggaran hukum pidana ini bisa masuk kategori pelanggaran hukum. Dari aspek daripada undang-undang TNI, apakah memang diperbolehkan, Iya. misalnya melatih di tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk pelatihan untuk anggota yang memang disiapkan menjadi tentara. Ya, saya kira mungkin ini yang masih menjadi polemik yang perlu dibicarakan. Niat baik bagus saja, silakan saya kira. Tapi tentunya tidak berarti inisiatif kita itu kita memaksakan kehendak dengan melanggar aturan-aturan yang ada. Paling tidak kita menyesuaikanlah, bicara dulu dengan pihak-pihak terkait ya. Jadi saya kira apa yang ditempuh oleh Pak Adel ini adalah satu pembelajaran bagi kita ya. Jadi Ya. kita jangan menganggap beliau mencari panggung atau perhatian. Saya kok nggak menganggap ke situ ya. Nah, apalagi beliau ini kan orang praktisi hukum. Jadi saya kira ini yang beliau sampaikan adalah semacam satu warning ya. Warning kepada seseorang, ini negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan gitu kan. Kamu misalnya hanya dengan kekuasaan untuk mendapatkan popularitas dengan melanggar hukum tentunya tidak bagus. Nah, sebaliknya juga kalau kita memang yang diingatkan, kita berbesar hati lah. Oh ya betul, ada satu hal yang harus saya luruskan. Nah, nanti Barreskrim juga tentunya secara normatif harus menindaklanjuti laporan ini karena itu diatur dalam undang-undang. Kita tidak boleh menolak laporan siapapun juga. Ya. Nah, kemudian kalau memang ini ada unsur-unsur pidana yang mungkin bisa terkena dari perspektif hukum, tentunya nanti perlu dibicarakan juga dari pihak yang dilaporkan. Ya. Sehingga di sana nanti akan dilihat sesuatu yang mungkin kesepakatan atau kesadaran ya didasarkan kepada maksud yang baik tadi ya. Bahwa kalau begitu mungkin ini saya perlu ada satu yang harus saya perbaiki. Saya tidak boleh mengabaikan peraturan perundang-undangan yang ada gitu ya. Saya kira itu satu hal yang bijak lah. Ya. Seorang pemimpin kan bukan hanya dianggap bahwa dia populer, tapi dia juga harus bijak dan harus bisa diterima oleh semua orang. Termasuk kalau ada kritik-kritik yang sifatnya memang membangun ya, kecuali kalau kritiknya Pak Adel ini tidak beralasan. Tapi kalau saya dari orang hukum, dan saya juga praktisi, sekian lama saya mendalami bidang reserse. Apa yang disampaikan itu memang unsur pidananya ya bisa masuk ya. Oke. Hanya tadi ya, bahwa ini tentunya harus secara hati-hati. Nanti hari Kamis saya yakin para penyidik akan mengumpulkan lagi keterangan-keterangan untuk mengkaitkan apakah ada unsur pidana yang bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Demikian. Ya, baik. Pak Adel, kata Jenderal Ito, bisa saja ada unsur pidananya masuk. Tapi lebih spesifik dari perspektifnya Pak Adel, aspek apa yang menurut Anda itu berkekuatan besar untuk yang dilanggar oleh KDM? Kekerasan kah? Ada tidak? Anda lihat tidak? Hak asasi manusia, hak anak misalnya, atau mungkin dampak psikologis anak, apa? Detailnya seperti apa? Detailnya begini, ambil contoh beberapa itu beberapa guru itu bahkan dipidana karena waktu itu kalau nggak salah bahkan memotong rambut siswa saja itu udah memenuhi unsur pidana. Nah ini secara bersama-sama terstruktur, ada perintahnya, ada surat perintahnya, ada pelaksanaan di lapangan dan itu terjadi. Dibotakin, terus disuruh merangkak di tanah-tanah yang kotor dan lain sebagainya. Cuman di atas itu semua pasalnya jelas kok 76H itu yang berbau-bau militer itu dilarang melibatkan anak ya di bawah 18 tahun. Nah sebetulnya fokus ke sana sebetulnya itu sudah bisa paling nggak menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memproses pidana. Kan harusnya ada ahli ya, atau mungkin seorang trainer yang certified yang mendampingi proses selama di barak itu. Nah ini masih di pasal 59 Undang Perlindungan Anak nih, yang huruf N, itu memang ada diatur mengenai perlindungan khusus kepada anak. Itu caranya diberikan kepada anak dengan perilaku sosial yang menyimpang.
itu ada aturannya sebetulnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Sisdiknas, Undang-Undang Sisdiknas juga diatur mengenai, sudah lengkap sebetulnya aturan-aturan itu. Cuman saya nggak tahu kenapa KDM ini kok nggak melihat ke sana. Nah ini saya rasa harus dikasih peringatan lah, peringatan keras kepada beliau ini bahwa negara ini ada negara hukum. Semua aspek pendidikan itu ada aturan hukumnya. Ya. Nah sebagai pejabat dia harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan supaya segala kebijakan-kebijakannya itu tidak melanggar hukum. Sebelum melaporkan kebijakan KDM, apakah Pak Adel tidak berinisiatif untuk berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat? Kan beliau ini kan aktif di media sosial, mungkin Anda bisa kirim pesan, DM, dan seterusnya untuk ngajak ngobrol atau diskusi dulu begitu? Saya kurang aktif di medsos, Mas. Jadi, aduh, saya apalagi nih tindakan ini kan waktu itu yang saya lihat eskalasinya makin meluas. Oh, sekarang Anda jadi terkenal di medsos ya? Ya nggak tahu lah itu mungkin efek aja, efek dari sini karena yang saya laporkan itunya apa subscribernya banyak. KDM ini kan jutaan. Jadi wajar saja sebetulnya. Tapi saya lihat kemarin itu sangat mengkhawatirkan. Ya, tapi kan belum ada upaya untuk ngobrol langsung ya dengan Gubernur Jawa Barat. Belum. Ya? Kenapa kok tiba-tiba ini sebagai sesama warga negara mungkin kan diskusi lebih baik sebelum kemudian Anda melaporkan ke polisi, walaupun nanti ada restoratif justice begitu. Tapi saya rasa kesempatan untuk itu saya rasa nggak perlu ya kalau saya harus berbicara. Karena beliau ini kan gubernur, latar belakangnya juga saya lihat sarjana hukum. Beliau ini juga dulu kan aktivis tuh di HMI, mantan ketua cabang Purwakarta, sama saya juga HMI kan. Harusnya beliau ini tahu sebetulnya harusnya. Ya, kalau nggak dikasih tahu ya mana tahu lah kan ada warganya yang tinggal di Bekasi. Seorang gubernur, mantan bupati 2 periode, mantan anggota DPR RI. Saya rasa sebetulnya paham beliau ini. Cuman nggak tahulah kenapa. Mungkin karena lagi di atas angin mungkin ya, banyak pengagum, banyak penggemar, ya mungkin beliau lupa mungkin. Ya, mungkin perlu diingatkan perlu oleh seorang warganya. Seorang warga yang biasa-biasa saja. Tapi kan mengingatkan tidak harus dengan lapor polisi, Pak. Nggak apa-apa, sebelumnya saya udah lapor Komnas HAM sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Toh nanti demi kebaikan ya, demi mencapai tujuan bersama. Kebaikan siapa nih, Pak? Kebaikan bersama, mencapai tujuan untuk memperbaiki permasalahan anak didik. Saya rasa mungkin ke depan mungkin bisa ditinjau ulang lah kebijakan ini oleh KDM. Saya boleh tanya sesuatu yang menyangkut pribadi? Ya, boleh. Anda kan punya keluarga. Ya. Putra putri berapa, Pak? 3. Usia paling gede? Yang paling gede baru tamat madrasah ibtidaiyah SD, setingkat SD. Mau masuk SMP. Oh, mau masuk SMP. Yang paling kecil? Yang paling kecil masih umur 2,5 tahun. Oke, yang paling gede pernah nggak ngobrol dengan Pak Adel tentang apa yang kemudian Anda laporkan ke polisi tentang kebijakan KDM yang menurut Anda tidak setuju begitu? Sempat, karena kan dia ngeliat juga tuh di media-media. Ini ayah ngelaporin gubernur kita katanya. Ya. Bagaimana menjelaskan kepada anak Anda? Kenapa yang ngelaporin? Ya, ini ada hukumnya. Karena negara hukum. Terus kebijakan gubernur kita ini ada pasal yang dilanggar. Ya. Makanya ayah laporkan. Oh gitu. Iya, jadi kita nggak usah teriak-teriak di medsos. Gitu. Tapi kan anak saya juga kadang-kadang buka medsos, lihat tuh komentar-komentar segala macam, itu saya ingatkan. Abang nggak usah buka-buka komentar di medsos. Karena yang namanya komentar di medsos itu kadang-kadang nggak sesuai dengan umur si anak dan lain sebagainya. Ya dia paham-paham saja. Memang sekarang banyak pertanyaan dari anak yang harus menemukan jawaban dari orang tua. Sayangnya kalau dulu orang tua punya banyak anak, sekarang banyak anak yang punya lebih banyak orang tua. Artinya mereka tidak punya figur yang bisa menjawab. Tapi tidak serta-merta kemudian dibebankan kepada barak militer. Itu maksud Anda kan? Oke, saya kembali ke Jenderal. Ada tambahan? Ada. Ambil contoh begini, Mas. Kayak di anak-anak yang tawuran itu kan terjadi jam 1, jam 2 malam. Nah, sebagai orang tua, saya ini misalnya, jam 9 malam tuh anak saya belum pulang, main di rumah tetangga. Saya udah bertanya-tanya. Ya, Bapak sudah di rumah. Banyak orang tua yang belum di rumah. Kenapa kok anak jam 9 belum pulang? Nah, ini kok sampai jam 1, jam 2 tuh orang tuanya kemana? Lingkungannya kemana? Nah, ini kan fungsi kontrol orang tua sebetulnya. Nah, harusnya dikembalikan kepada orang tua permasalahan ini.
bukan ke militer. Iya, iya. Gitu. Jadi Oke. nggak nyambung. Ya, menarik. Ini pesan juga untuk para orang tua di luar sana, di rumah sana. Jenderal Ito, saya ingin tahu untuk kasus-kasus seperti ini, apakah penyidik memerlukan keterangan atau mendengarkan informasi dari ahli misalnya yang terkait dengan pendidikan anak atau parenting dan sebagainya, atau menurut Jenderal Ito penyidik sudah berpengalaman untuk mengatasi kasus-kasus yang spesifik seperti ini, Jenderal? Ya, kalau pengalaman saya dan memang menurut aturannya wajib ya, kita harus menggunakan saksi ahli independen. Karena tentunya kan di kepolisian ini kan mereka juga tidak memiliki satu keterbatasan untuk hal-hal yang menyangkut kasus spesifik. Kasus ini kan spesifik ya Mas Doni, sehingga harus dari anak ya, dari ahli untuk undang-undang perlindungan anak, dari ahli daripada pendidikan, dari ahli pidana juga, sehingga keterangan para saksi ahli yang independen yang bukan anggota Polri ini akan menjadi satu bahan bagi penyidik untuk membuat satu kesimpulan ya, satu kesimpulan. Jadi saya kira kalau bicara masalah, saya batasi dengan masalah laporan ini, itu wajib ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ya. Tapi tentunya pihak kepolisian pun juga harus melibatkan dari pihak-pihak independen, sehingga tidak ada kesan bahwa seolah-olah kepolisian ini tidak mendukung ya upaya yang mungkin bagi masyarakat dianggap baik, padahal kalau daripada aspek hukum kan kepolisian harus menegakkan hukum. Ya. Kalau ada hukum yang dilanggar ya harus ditegakkan gitu ya. Nah, untuk bisa dianggap, supaya kita dianggap tidak eksklusif, kita harus inklusif dengan melibatkan pihak-pihak yang independen, yaitu para ahli. Sehingga nanti kesimpulannya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Karena nanti kan larinya ke penuntut umum. Betul. Kalau penuntut umum menganggap tidak cukup, tentu akan minta kepada kepolisian untuk melengkapi kalau kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya. Demikian pendapat Baik. saya. Baik, Pak Adel. Kalau di depan Anda sekarang ada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, apa yang ingin Anda sampaikan kepada KDM? Saya akan bicara begini, Pak Deddy, bahwa pendekatan militer untuk anak-anak bermasalah dalam hukum, bermasalah secara perilaku ini, itu salah kaprah. Ini sebuah kekeliruan epistemologis. Pak KDM ini memandang anak-anak itu, dalam tanda kutip anak nakal, sebetulnya saya kurang cocok nyebut anak nakal ya. Anak-anak yang bermasalah dalam perilaku ini dianggap sebagai objek. Padahal dia itu adalah subjek dalam dunia ini sebetulnya. Nah, pembentukan karakter itu nggak harus dibentuk. Anak-anak tuh punya karakter, bakat, minat yang sudah ada sejak lahir sebetulnya. Nah, tugas kita, orang tua dan pemerintah, itu menumbuhkannya. Ya. Menjaga, jangan dipaksa berdasarkan kemauan Pak KDM. Tidak, Oke. itu tidak akan cocok. Ya. Tidak akan cocok. Baik. Gitu. Ya, kita akhiri sampai di sini sambil siap. kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke. Ya, Pak Adel, terima kasih sudah Sama-sama. berbincang bersama kami. Terima kasih juga buat Jenderal Ito Sumardi. Terima kasih Pak Ito. Selamat malam. Ya, terima kasih, selamat malam. Ya, baik. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi malam hari ini. Pemirsa, sebelum mengakhiri saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata berikut ini. Karakter tidak dibentuk dari kenyamanan, tapi dari ketegasan, ketertiban, dan kebersamaan. Saya Doni Degeser, terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka!